Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma barik لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا والمؤلف هذا الكتاب وأشعاره وصلهم فرهم أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا كفتح العارفين وينور قلوبنا بدور هدى اليقين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Ikhwani muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam majlis kebaikan ini. Kita berharap kepada Allah, kita luruskan niat, kita perbagus niat, kita perbanyak niat-niat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan istiqamah kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jemaah dimuliakan Allah, kembali kita dipertemukan dalam bulan Rajab yang penuh dengan kebaikan. Bulan Rajab ini disebut sebagai Rajab Al-Asab, Rajab yang penuh dengan curahan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat maupun salafun salih ketika masuk bulan Rajab. Salah satunya, pertama, kita bersyukur kepada Allah disampaikan dengan bulan yang mulia ini. Karena di bulan Rajab, maka amalan yang kita lakukan itu berlipat ganda dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bulan ini dikenal dengan bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Al-Faqir mencontohkan satu doa yang diajarkan salafun salih, yang ini mestinya dibaca, seyogyanya dibaca habis subuh atau habis maghrib sebelum istighfar bahkan, yaitu kita baca sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunlah dosaku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Dibaca sebanyak 70 kali, kemudian ditutup dengan innaka antat tawwabul ghafur. Jadi ikuti saya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, ini dibaca 70 kali sebelum istighfar. Boleh sendiri-sendiri, boleh dipimpin imam. Fadilahnya ya karena kita berharap di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala banyak berikan ampunan. Karena bulan ini disebut sebagai Syahrullah, bahwa bulan ini disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah banyak memberikan ampunan, menurunkan ampunan di bulan ini.
Kenapa harus 70 kali? Karena 70 ada sirnya dari para ulama yang memang ahli di bidangnya. Kemudian selanjutnya, mengapa harus dibaca? Seyogyanya dibaca tiap hari. Ya seperti secara analogi sederhana, kita ini kan wong sungai, kita orang yang hidup di sungai atau hidup di lebak-lebak yang banyak banyunya. Biasa masang tajur, tahu tajur? Tajur kalau dipasang sikok setahun sekali tidak akan dapat. Kalaupun dapat kebenaran weh. Tapi kalau setiap hari pagi masang 70 tajur dipasang, kemudian petang 70, selama 30 hari rasanya tidak mungkin tidak dapat. Kecuali kalau banyu itu memang banyu kolam di hotel. Tapi kalau selama dia di sungai, insya Allah artinya kita menajur, mencari, memancing rahmat Allah, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bahasa ilmu kami dari Sayyidi Syekh, dari guru kiai kami Kiai Haji Ahmad Qori Nuri, ada amalan yang diajarkan beliau, diijazahkan. Pecah main-main tapi serius. Apa bacaannya? Lak-lak man-man, galak-galak neman-neman. Iya, serius ini Pak. Jadi beliau itu membahasakan sesuatu itu dengan bahasa yang sederhana. Beliau lahir di Mekah, alim, hafiz, Masya Allah. Tapi dengan orang kampung kasih doa seperti itu. Supaya apa? Supaya ada semacam optimisme dalam diri bahwa kalau kita galak-galak neman-neman dapat tulah. Membasuh hadisnya man jadda wajada. Cuman terlalu Arab man jadda wajada. Jadi bahasa dusun lak-lak man-man, lak-lak gul-gul. Galak-galak neman-neman, galak-galak ugul-ugul. Dapat tulah insyaallah. Nah ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kebaikan ampunan Allah, maka kita disunnahkan memperbanyak istighfar. Apakah ustaz harus yang tadi 70 kali dengan bentuk Rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Tidak harus. Kita kan ada Sayyidul Istighfar, baca perbanyak Sayyidul Istighfar pagi petang minimal 3 kali. Atau istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya, doa maghfirahnya Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Atau doa abdun saleh itu baca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Intinya bulan ini kita minta maghfirah, ampunan banyak-banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin pasti di masjid ini tidak kata yang tidak berdosa. Pasti itu Pak. Salah satu hal yang bisa dipastikan, tidak ada yang tidak punya dosa. Karena memang manusia ini tempatnya salah, lalai dan dosa. Maka untuk itulah kita disediakan Allah syarafuz zaman, kemuliaan waktu untuk banyak-banyak istighfar. Kemudian yang kedua, dalam adab sunnah kebiasaan yang sangat masyhur, kita memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, kemudian sampaikanlah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai kepada bulan Ramadan. Maka ketika apa? Bagian dari barakah Rajab, bagian dari barakah Rajab itu ya ampunan Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Maka kita berharap itu, ini sunnah yang dianjurkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya insyaallah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pada pekan yang lalu, majelis yang lalu kita membahas satu maqalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pesan-pesan beliau salah satunya adalah beliau bersabda, beliau berkata, qala Umar radhiyallahu anhu man kathura dhahkuhu qallat haibatuh. Barang siapa yang banyak ketawanya hilang kewibawaannya. Kemudian waman istakhaffa bin nas istakhaffa bihi atau ustukhiffa bihi. Barang siapa yang meremehkan manusia, maka dia pun akan diremehkan oleh orang. Kemudian selanjutnya waman aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu pada dirinya tersebut. Ini kita sudah jelaskan. Orang yang banyak bercanda dikenal, wah Iqbal tukang berore. Wah Iqbal banyak neman tertidur, Iqbal Abu Naum. Ya. Dia tuh galak makan. Kalau di pesantren dulu siapa? Fulan bin Fulan Abu Ta'am. Nak maju begawenya. Nah itu bahasanya. Jadi orang yang dia memperbanyak sesuatu, maka dia dikenal dengan sesuatu yang paling banyak dilakukannya. Kemudian beliau menyatakan waman katsura kalamuhu katsura saqatuh. Ini kita akan lanjutkan di sini.
Dan barang siapa yang banyak omongannya, banyak kalamnya, banyak bicaranya, maka berpotensi besar banyak salahnya. Dia akan banyak kesalahan, karena kadang manusia ketika berbicara mungkin 1-2 jam masih terkontrol, atau setengah jam pertama dia terkontrol, tapi selebihnya apalagi suasana, terbawa suasana, biasanya sudah mulai ngalor ngidul. Apalagi yang ini ngajak berore, yang itu ngajak pendesan, jajak cando, biasanya sudah keluar dari kontrol, sudah mulai. Nah, disitulah potensi kesalahan itu akan ada. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita sudah bahas dalam majelis-majelis yang lalu betapa kalam ini berkaitan dengan lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling banyak dosa di hari kiamat kelak yang dilakukan manusia adalah kasratu kalamihi fima la ya'nihi, atau kama qala Rasul, banyaknya ia berbicara dengan perkara yang tak penting. Tak penting itu, apa makna tak penting? Pertama, tak penting itu memang tidak ada harga sama sekali, atau membahas sesuatu yang tak penting berkaitan dengan nasib kita di akhirat kelak. Maksudnya bagaimana? Kan kadang kan seperti ini, kalau sudah ngomong, saudara menunggu kopi habis itu biasanya meloho gesanya tuh. Nah, itu malah yaknihi. Ada orang bicara tentang perkara agama, perkara iman, perkara dakwah, atau perkara motivasi kebaikan, iman, amal soleh, atau jangan sampai kita melakukan keburukan, berbicara perkara tentang nahi munkar. Ini bicara yang penting, sesuatu yang berkualitas. Maka penting ini kita harus sama-sama persepsikan bahwa penting ini adalah keselamatan, berkaitan dengan keselamatan di akhirat kelak. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang penting, bukan penting yang menghasilkan cuan semata-mata, bukan. Bukan yang menghasilkan kalau nak 2024 menghasilkan suara yang banyak, bukan. Ini masih bersifat dunia. Maka kata Imam Al-Haddad bahwa lakukanlah sesuatu yang menurutmu penting, dan penting itu adalah perkara yang menyelamatkan akhiratmu, yang kira-kira ketika engkau di depan mahkamah Allah, maka kamu akan bisa menjawab pertanyaan Allah, minimal tidak malu-maluin. Enggak malu-maluin, maksudnya tidak malu-maluin siapa? Pertama, kita tidak malu, yang kedua tidak mempermalu kedua orang tua kita. Maka orang yang sayang dengan orang tua, dalam banyak hadis bahwa ketika orientasi amalnya adalah amalan yang bahkan membuat bangga orang tuanya di depan Allah, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Nah, kalau kita bergesah cerita kosong baik, kira-kira menhadir umat bak kita, orang tua kita di depan kita, mungkin kita akan malu, ternyata yang diomongkan sesuatu yang bahkan membuat beliau tak bangga. Nah, masalahnya adalah di akhirat tidak ada seorang pun yang tidak dihadirkan di depan orang banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melihat itu dirinya sendiri maupun orang banyak, dan yang paling pasti Pak, yang menyaksikan amal kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau akan jadi saksi di akhirat kelak. Kemana muka kita? Ketika istilahnya kata Rasulullah, oh ya umatku sekok ini, sedih Rasulullah. Nah, orientasi kita tuh mestinya seperti itu. Ketika beramal, maka amalan kita kira-kira membuat bangga Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Kalau membuat bangga, lakukan itu. Tapi kalau membuat beliau malu kepada Allah, membuat beliau sedih, membuat beliau kecewa sama kita, ya jangan lakukan. Karena apapun yang kita lakukan, kelak itu akan dipertontonkan di akhirat kelak, yang nontonnya miliaran manusia. Sementara ketika kita melakukan dosa, jangan sampai kita dilihat orang banyak. Nah, ada satu amalan bukan hal yang mengandung dosa, sesuatu yang mubah, tapi ternyata omongan tersebut, perbuatan tersebut itu kosong nilai. Nah, ketika kosong nilai itu artinya satu yang kita buat sia-sia. Minimal umur kita sudah habiskan pada sesuatu yang sia-sia. Maka beliau yang mulia bersabda, salah satu dosa yang paling banyak dilakukan manusia seluruhnya di akhirat kelak, kira-kira dosa umum, dosa yang banyak dilakukan manusia ketika di dunia, apa mereka membicarakan sesuatu yang tak penting baginya. Maka kadang kita menganggap penting ini, kira-kira kalau aku
ngelobi bos ini bakal naik pangkat. Itu penting menurut kita. Kadang ini bawa anak, wah supaya pacak masuk misalnya satu institusi, masuk satu tempat pendidikan yang terjamin kelak dia akan dapat gaji yang tiap bulan. Kalau aku melakukan ini, bisnisku akan lancar. Itu penting menurut definisi kita. Sekarang penting itu coba kita definisikan penting menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara berpikir kita semestinya harus sudah seperti itu. Karena orientasi hidup kita, Pak, kalau bukan untuk Allah dan Rasulnya, itu untuk siapa? Karena ketika kita orientasinya adalah untuk hidup kita, karena rata-rata manusia mereka mengorientasikan hidupnya hanya untuk ketika tuanya bahagia, itu saja. Definisi bahagia itu pacak makan, kemudian pacak berkumpul, pacak jalan-jalan, hidup nyaman, itu saja. Sementara kita kan ada sudut pandang akhirat, dan akhirat ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah jelas bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia yang sebentar ini. Hakata. Maka kemudian beliau menyatakan betapa kita harus hati-hati dengan bahasa lisan ini, bahasa ngeri sekali dia. Karena kita ini takut kadang kita menganggapnya biasa, yang lain menganggapnya baper. Seperti itu, Pak ya. Kita ngomong biasa tapi ternyata ada yang tersinggung. Nah, ini mungkin yang salah yang baperannya. Tapi ada bahasa yang menurut standar Islam memang itu disalahkan. Apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabul lisan bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Bahwa kelak di akhirat lisan manusia, lidah itu diberikan azab balasan yang tak baik oleh Allah dengan azab yang Allah tak berikan kepada anggota tubuh yang lain. Lisan ini bertanya, bahkan mungkin dalam nada protes, wahai Tuhanku, saya ini kecil lisan itu. Kemudian, tetapi mengapa saya diberikan balasan yang tidak engkau berikan kepada tangan, kepada kaki, kepada telinga, kepada yang lain? Sementara aku dikhususkan, kira-kira cak-caknya itu aku ini cak dibuli itu, ya Allah. Apa salahku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai lisan, dengan sebab engkau maka betapa banyak sesuatu yang mestinya haram jadi halal. Gara-gara engkau, wahai lisan, betapa banyak ada orang yang mestinya jadi korban malah jadi terdakwa. Gara-gara engkau, betapa mestinya persatuan itu bisa direkatkan, tapi pecah gara-gara engkau. Maka hari ini, kata Allah, aku akan azab engkau dengan azab yang tak kuberikan kepada anggota tubuh yang lain. Nah, lisan itu kan tidak mungkin disiksa itu keluar dari badan kita, melekat, Pak, masalahnya, itu masalahnya. Maka berarti kita ini sebagai sahibul lisan, pemilik lisan ini harus hati-hati. Apa saja dosa yang disebabkan oleh lisan besar. Satu, dosa syirik. Syirik ini, kalau tidak bapak, aku tidak pacak masuk institusi ini misalnya. Kalau tidak bapak itu kan syirik sudah. Itu kan dari Allah kalau tidak minum ini, aku ini, menyamakan sesuatu dengan kekuasaan Allah, itu kalau hukumnya syirik. Yang kedua, dosa apa? Dosa sumpah palsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sumpah palsu nanti akan dikaitkan dengan saksi palsu. Berani disumpah, berani, Pak. Kamu melihat bahwa dia korupsi, saya berani bersaksi, Pak. Mestinya dia cuma menjadi saksi, yang ditunjuk itu jadi terdakwa. Orang yang tak bersalah jadi terzolimi. Gara-gara apa? Gara-gara sumpah, saudaranya. Ini dosa, Pak, dosa lisan. Maka Allah itu akan mengadab lisan yang tak diberikan kepada anggota tubuh yang lain. Berarti di mana lisan? Apakah lidah kucing? Lidah kucing. Apakah lidah harimau? Lidah kita ini masing-masing. Maka berhati-hati. Ada lagi dosa lisan, dosa lidah itu apa? Ghibah. Ghibah, tanya, ya wahai Rasulullah, apakah ghibah itu? Beliau menyatakan bahwa zikru akhaka, zikru aibi akhika, kira-kira seperti itu. Ketika engkau menyebut kekurangan saudaramu, maka di depan orang lain itu ghibah. Ya Rasulullah, bukankah ghibah itu ketika, dalam bahasa sederhana seperti itu, bukankah ghibah itu adalah ketika kita menyatakan sesuatu, ketika menyatakan sesuatu yang ada pada dirinya berupa aib, itu ghibah.
Kalau menyatakan sesuatu, mengatakan yang tidak ada, itulah fitnah. Jadi ghibah dan fitnah itu sudah masuk dalam kategori dosa yang besar. Bahasanya sederhana seperti ini. Misalnya bapak menghibahi fulan bin fulan, bayangkan dia sudah jadi jasad. Nah, diambil lading, dikerat, dimutilasi, dimakan dagingnya oleh kita. Nah, itulah ghibah. Itulah namimah. Itu berarti bahaya sekali, dosa apa? Lisan. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, kita harus berhati-hati dengan lisan, karena terkadang dengan lisan ini orang banyak tersinggung. Dan dalam hal ini saya minta maaf. Sebagai orang yang neman sering ngomong itu ya pasti banyak salah, mungkin banyak yang merasa tersinggung. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, maka oleh karena itu ikhwan, kita harus menjaga lisan kita seapik-apik, sebaik-baik mungkin. Ini maksudnya kata beliau, waman kasura kalamuhu kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak omongannya, banyak salahnya. Kemudian selanjutnya, waman kasura saqatuhu qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang banyak salahnya, akan sedikit rasa malunya. Orang yang kalau sudah terbiasa melakukan kesalahan dan dosa, biasanya hilang rasa malu. Ini oknum Pak, oknum, bukan pejabat, tapi oknum pejabat. Pernah melihat dulu ada berita, ya entah benar tak salah, tapi terbukti di KPK mereka salah. Satu komisi di Malang, ketawa-ketawa Pak, dada-dada. Hah? Ya tidak tahu mon bang, yang jelas senge-senge. Artinya kita kalau ketahuan maling, kita tuh pacak ini nah. Nutup muka. Yang jantan jadi pakai kerudung nih, saking mukanya tidak ingin diperlihatkan. Lah ini malah senyum-senyum, ketawa-ketawa, sepertinya bangga, wallahu alam. Zahirnya seperti itu. Kenapa? Biasanya ini karena sudah terbiasa melakukan kesalahan. Bahasa kita di Palembang ini, kalau maling itu tertangkap, biasanya sebelumnya itulah pernah maling. Cuman nasib dan tak bagus baik, hitungannya tak bagus, jadi tertangkap saat itu. Kira-kira. Ya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, maka dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wa man katsura saqatuhu qalla haya'uhu. Barang siapa yang banyak terbiasa melakukan kesalahan, sudah hilang rasa malunya. Dan kalau sudah hilang rasa malunya, gimana lagi? Malu di sini maksudnya malu untuk melakukan kejahatan. Nah, rasa untuk melakukan kejahatan yang malu itu sudah hilang. Betapa banyak ada orang yang malu sekali dia supaya tidak bisa ikut kebaikan. Ay, malu dak lemak. Ngapa? Malu itu sudah berangkat semua ke gotong royong, yang semua sudah berangkat jam 11:30 sudah berangkat semua ke masjid. Bapak ini masih di rumah, pergi Pak, malu sama wong. Iya malu. Nah, itu malu untuk tak melakukan kebaikan. Tiba-tiba rasa malu itu hilang, bergantikan dengan tebal muka, bahasa gitu. Nah, kalau sudah tebal muka Pak, ya Allah, bahkan ketika dia disebut sebagai orang yang sudah terbukti misalnya melakukan kesalahan, merasa tak salah sama sekali, maka dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang banyak salahnya, qalla haya'uhu, maka akan sedikit rasa malunya. Maka dinyatakan oleh para ulama, man kasahul haya'u thawbuhu, man kasahul haya'u thawbahu lam yaran nasu aibahu. Barang siapa yang dia itu dibungkus oleh rasa malu, maka manusia tidak akan melihat aibnya. Kita ini punya aib semua, tapi ketika kita bungkus diri kita dengan rasa malu, malu tak sholat, malu tak hadir berjamaah, malu kalau ketahuan misalnya, malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk melakukan pelanggaran, maka orang tidak ada celah untuk melihat aib kita. Kenapa? Karena diri kita dibungkus dengan pakaian malu. Nah, kemudian selanjutnya, wa qala ba'dul hukama hayatul wajhi bihayaihi, bahwa hidupnya muka itu, roman muka itu dengan rasa malunya. Kama anna hayatal gharsi bimaihi, sebagaimana hidupnya tanaman dengan airnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uh, dan barang siapa yang sudah sedikit rasa malunya, maka hilang rasa wara'nya, maqam wara'nya hilang dari dirinya.
Apa itu wara'? Huwa ijtinabus syubuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Wara' itu artinya orang-orang yang menjauhkan dari perkara yang syubhat karena dia takut jangan sampai tenggelam dalam sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, wara' ini adalah orang-orang yang betul-betul menjaga dirinya, makanannya, pakaiannya dari sesuatu yang sifatnya masih abu-abu. Persering Al-Fakir contohkan kecil Pak. Ketika kita ini kan bakal misalnya, ketika kita sudah diundang, sudah acara di satu majelis, latih hidang makanan. Kemudian ada yang ngomong belum diaturi makan oleh tuan rumah. Maka kemudian ada yang nyelonong makan, itu kan syubhat. Memanglah dihidangkan, tapi istilahnya gongnya dari sahibul bait, dari tuan rumah itu kan belum ada. Ini langsung ladas makan sambil bergesa. Minta izin dulu dari tuan rumah. Lah boleh belum? Boleh. Maka itu orang tersebut, maka hukumnya syubhat. Contoh kecil ya. Supaya apa? Supaya boleh jadi ketika kita menjaga sesuatu yang syubhat ini, supaya jelas statusnya itu bagaimana. Maksudnya bagaimana? Makanan walaupun terhidang boleh jadi masih nunggu ada yang lain yang belum datang. Tapi ketika sudah silakan baru dimakan. Nah, itu kan sudah jelas statusnya. Maka orang-orang yang wara', maka dia akan berhati-hati dengan sesuatu yang seperti ini. Contoh juga. Ada sebagian kebiasaan. Kalau di kami di Indralaya masih, Sakatigo masih. Itu kalau sedekah itu mau ayam, mau lauk. Jadi istilah di dusun itu, Jumat itu ngukus, kemudian Sabtu itu bemasak, kemudian Ahadnya sedekah. Ngukus tuh ngukus makan untuk dimakan pada hari Sabtu. Nah, bemasak itu atau masak untuk hari Ahad. Nah, ketika hari Sabtu itu masing-masing yang diundang tuh bawa ayam atau bebek atau apa. Biasanya ayam, bawa lauk biasanya. Ayam abang lah sekarang. Nah, yang diundang, yang dibawa ayam siko. Tapi ternyata yang datang pas makan serumah layang, Pak. Nah, ini harus hati-hati. Musibah balaun mubinnya lagi bawa gerengseng bawa balik. Modal 50.000, bawa pengaji set 500.000. Nah, ini kan mana itu hukumnya? Itu sudah bukan syubhat lagi, ikhwan. Kita harus hati-hati. Maaf. Kita harus hati-hati. Karena perkara seperti ini kita anggap, aku kan sudah diundang. Perjelas dulu yang diundang itu biasanya suami istri. Ataulah plus anak saya kok. Ini serumah sampai ke cocong, ke cicit dibawa. Dah usah masak gitu hari ini. Dah usah masak, ada orang sedekah situ. Itu kan namanya Mak Mano besejar nih minta ampun. Menganggap bahwa itu perkara yang baik, perkara yang biasa, tapi hati-hati. Boleh jadi sudah bukan syubhat lagi, takutnya sudah haram, Pak. Maka sering makanya ketika misalnya ada acara-acara kita diundang, saya minta izin. Pak, kami ini biasanya sebroyut ini bawa 4 wong. Karena kalau 4 itu lemak mobil bukan sawah, silakan Ustaz, bawa 4. Akhirnya kenapa? Karena dibawa 4. Ya, atau berapa bela Ustaz? Nah, alhamdulillah boleh dibawa. Tapi kadang Ustaz B datang bawa kawan siko. Nah, itu kan sudah jelas nih. Berarti tidak usah bawa 3 atau 4 wong. Kita perjelas dulu supaya kenapa? Karena yang diundang itu kita berdua dapat izin atau 3. Lah datang 2 mobil, kasihan sahibul bait. Kasihan tuan rumahnya. Nyiap kemungkin sekian. Kita beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pun ngasih tahu ada fulan bin fulan di Ayyamul Khandaq, perang Khandaq. Ada sahabat yang undang Rasulullah, ya Rasulullah datanglah cak barang 5 atau 6 orang, saya akan sembelihkan anak kambing, ya, kambing muda cempil kata orang Jawa, untuk dimasak. Kata Rasulullah, bilang kita akan datang semua ini, orang Madinah itu semuanya. Yang diundang 7 orang, yang datang ribuan orang. Tepucat kawan, mana Rasulullah? Tapi ternyata Rasulullah mana tempatnya? Mana ininya? Kata Rasulullah, maka beliau yang hidangkan, beliau yang kasihkan makan itu, terus makan. Selesai satu hidangan, datang orang berapa puluh, selesai, masuk termin berikutnya. Terus semua setelah makan,
selesai baru. Nah, itu beda Rasulullah. Maksudnya beliau sudah kasih tahu dulu, saya akan datang dengan semua orang di Madinah. Ini kan tidak. Ini minta izinnya datang wong dua tadi itu tadi. Maka orang yang seperti ini kalau dia sudah hilang rasa malunya, maka waroknya, kehati-hatiannya terhadap sesuatu yang syubhat itu akan hilang. Karena mengapa, Pak? Karena sesuatu itu akan terpengaruh oleh sesuatu yang lain. Orang kalau sudah terbiasa melakukan kesalahan, ketika rasa malunya hilang, maka kehati-hatiannya terhadap apa yang diasupnya juga akan hilang. Maka seperti tadi, biasanya orang ini yang sudah bawa gerengseng atau menamkan maaf ya, terjadi supaya ini mengingatkan saya, keluarga kami, kemudian orang di kampung kami misalnya, atau di dusun Manobae ketika di Palembang ketika dia sudah terbiasa bawa gerengseng, diam-diam segala macam itu menunjukkan dia sudah biasa melakukan kesalahan yang lain, sehingga untuk melakukan hal yang lebih rendah, sesuatu yang masih sifatnya abu-abu, dia berani. Karena kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan yang haram. Maka orang yang banyak salahnya, maka dia akan hilang rasa waroknya. Warok itu adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat. Kemudian selanjutnya, waman qalla wara'uh, dan barang siapa yang sudah sedikit sifat waraknya, mata qalbuhu, niscaya mati hatinya. Falam yaqbalil mawa'idha fa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala qalbun qasin, na'udzubillah. Dan barang siapa yang sedikit waraknya, maka niscaya mati hatinya. Apa maknanya? Falam yaqbalil mawa'idh, maka setelah itu dia tidak akan mau menerima nasihat lagi. Dan kemudian dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, fa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala qalbun qasin. Maka sesungguhnya, atau karena sesungguhnya, manusia yang paling jauh levelnya, paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Apa hati yang keras? Hati yang keras atau qalbun mayyit, hati yang mati itu adalah hati yang tak mau menerima lagi mendengar nasihat, atau yang sudah tak terpengaruh lagi dengan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Membahasa kita itu sederhana, mati raso. Bapak-bapak ini muliakan Allah, Nabi yang paling banyak, salah satunya yang paling banyak ditunjukkan Allah, maksud kita dalam konteks Al-Quran ya, dalam konteks kisah Al-Quran, salah satu Nabi yang paling banyak kisah dan banyak keajaibannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Betul. Nabi Musa itu kan membelah lautan, kemudian memukulkan tongkat, keluar mata air, diberikan makanan manna wassalwa, kemudian diberikan mukjizat ini dan itu, banyak sekali mukjizat, keajaiban-keajaiban. Tapi umatnya itu, banyaknya cerita menunjukkan banyaknya pelanggaran, Pak. Banyak sekali mukjizat, tapi tetap banyak pelanggaran. Mengapa? Faktor hati yang mati. Karena saking banyaknya pelanggaran. Orang-orang Yahudi itu kan seperti ini ya. Mereka dulunya ketika di Mesir, bahkan sampai sekarang mereka tradisikan itu, bahwa ini yang kami belajar, bahwa orang Yahudi itu ada istilah goyim, bahwa goyim itu adalah yang selain orang Yahudi, ras Yahudi, maka itu ya sama saja, maaf, dengan anjing dan babi. Sesama mereka tidak riba, tapi kepada selain Yahudi mereka akan praktekkan riba. Itu dari zaman Mesir kuno, zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka praktekkan itu, artinya mereka terbiasa melakukan satu kemaksiatan dan dosa sehingga rasa malunya hilang. Ketika rasa malunya hilang, waroknya hilang. Ketika waroknya hilang, maka hatinya keras. Kalau sudah hati yang keras, bahkan melihat keajaiban di depan mata saja sudah tak tergerak. Bayangkan, dipukulkan tongkat, keluar mata air. Pak, kita nyengok keajaiban itu, apa ucapan kita? Ya Allah, Masya Allah, beriman, sujud kepada Allah. Tapi mereka enggak. Selesai, itu baik. Nah, itu baik. Bahkan yang mereka pengen apa? Wahai Musa, minta ke Tuhanmu itu, supaya dia mampu melihatkan dirinya kepada kami, sebagaimana Tuhan-Tuhan bangsa Mesir kuno. Ini kan pelanggaran. Dan ucapan itu tidak akan muncul kecuali dari orang yang sudah hatinya mati, hatinya keras. Maka
bahwa kita menjaga rentetan-rentetan ini, salah satunya supaya apa? Supaya hati kita jangan keras. Supaya ketika kita dengar nasihat, ya Allah, ini nasihat untuk aku. Makanya para ulama menyatakan ketika engkau belajar, ketika engkau hadir di majelis taklim, hadirkan perasaan dalam dirimu, tanamkan kesadaran dalam dirimu bahwa nasihat yang engkau sampaikan apapun itu pertama adalah untuk diriku, baru untuk yang lain. Tentang iman, tentang amal soleh, ya Allah imanku masih kurang, amal solehku masih kurang, ya Allah ini nasihat untuk aku. Maka bagian dari adab yang diajarkan oleh para ulama, oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa ketika menyampaikan seperti ini ya untuk al-faqih dulu baru untuk yang lain. Maka kita berharap bahwa hati kita diselamatkan Allah supaya terus dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah mati, Pak, ya Allah, apapun kejadian itu tidak akan tersadarkan kita. Sementara kalau hati yang hidup, Pak, melihat semut saya kok, ya Allah, kadang nangis, kadang senyum, kadang istighfar, kadang subhanallah, kadang masya Allah, sesuai dengan kondisi makomnya saat itu. Kalau dia ngelihat semut, oh ya Allah, semut saya kok ini ada umatnya. Umatnya itu siapa? Allah tahu. Berapa kadar makannya Allah tahu. Semut itu kan berbulu-bulu, Pak. Berapa jumlah bulunya Allah tahu. Ya Allah, alangkah hebat engkau. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini hati yang hidup. Payo, nak sampai kapan? Kata-kata orang tua tuh. Payo berejo, cak dadak mati lagi kau nih. Aja orang meranjat. Tak tahu ada orang meranjat ada sih. Tak naruh. Cak tak nak mati lagi nih. Itu kan kalau orang yang hatinya hidup. Astagfirullah. Ini bahasa-bahasa yang tak perlu pakai dalil. Tak perlu pakai qalan Nabi an Abi Hurairah, tak perlu. Tapi payo co berejo kau kanoi kau. Astagfirullahaladzim. Nah, hati yang hidup seperti itu. Tapi kalau hati yang sudah keras, dinjukkan dalil, dinjukkan Quran, dinjukkan hadis, dinjukkan sakit, betul-betul sakit, masih tidak tergerak, dan itulah orang paling jauh di sisi Allah SWT. Maka ikhwan dimuliakan Allah, rangkaian-rangkaian dari awal itu supaya salah satunya hati kita dijadikan hati yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah bahwa hati kita dijadikan hati yang sehat, qalbun salim. Kalau nyengok sesuatu itu tersentuh, melihat mendengar nasihat itu tergerak, melihat kejadian itu tersentil. Oh, jangan-jangan kalau aku pun melakukan itu akan sama seperti itu. Jadi apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang ada di sekitarnya, itu kan akan menjadi media nasihat untuk dirinya. Tapi kalau sudah hatinya mati, naudzubillah, apapun yang tak bisa menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan dimuliakan Allah, rangkaian-rangkaian dari kalam Sayyidina Umar bin Khattab yang betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga diri, menjaga lisan, menjaga kehormatan, kemuliaan, menjaga ucapan, menjaga omongan, sehingga apapun yang keluar dari diri kita tidak keluar kecuali yang baik-baik saja. Apapun yang tersimpan dalam hati kita tak tersimpan kecuali yang baik-baik saja. Apapun yang kita lakukan tak kita lakukan kecuali yang baik-baik saja. Kalaupun masih belum bisa baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalaupun tidak bisa memberikan nasihat, minimal omongan kita tidak membuat tersinggung orang lain. Walaupun misalnya kita belum bisa melakukan yang banyak, tapi kita minimal melakukan yang sedikit-sedikit dalam rangka mencari ridha Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha, rahmat, ma'unah, taufik, hidayah kepada kita. Amin Allahumma amin. Sebelum ada ditutup, silahkan kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Masih ada sedikit waktu, falyatafaddal, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin oh silakan. Ya. Ada tadi bentuk doa itu dalam bentuk mufrad, ada yang jamak. Ya. Kira-kira apa Ustaz alasan yang kami bisa ambil hikmahnya nanti gitu Ustaz? Ya kayak Rabbil firli warhamni, kenapa tidak Rabbil firlana warhamna wa tub alaina namanya? Ya. Padahal tadi memimpin doa gitu Ustaz. Ya. Bukan sendiri. Betul. Ustaz? Baik, alhamdulillah Allah. Kalau kita jadikan begini,
ada kita melihat konteks, ada kita menerima sesuai teks. Ada tekstual, ada kontekstual. Tekstualnya bagaimana? Ketika di dalam Al-Qur'an wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena yang bacanya dewek-dewek. Kenapa tadi baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Karena memang ini amalan dibaca mestinya habis sholat seluruh jamaah baca. Misalnya kita mulai nanti ba'da maghrib nih. Karena kenapa? Saya pengen mulai dari subuh tadi. Cuma kan artinya tak adil, tak fair. Misalnya ketika saya memulai amalan, terus saya tidak sosialisasi dulu. Ya, jangan seperti satu negeri di Konoha, tiba-tiba dia tidak mau mengumumkan sesuatu, tiba-tiba blong keputusannya seperti itu. Itu kan tidak ada sosialisasi, itu kan tak fair. Nah, di Konoha sana itu. Ya, ikhwan dimuliakan Allah. Maka ketika ini di bulan ini khusus bulan Rajab, kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ngapo nak baca dewek-dewek Ustaz, ngapo tidak Rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur? Ya karena memang ini doa dibaca setiap jamaah baca. Itu kecuali kalau doa ngangkat ke tangan, Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabul ghafur. Kenapa tadi Ustaz bacanya dewek? Ya untuk menunjukkan ke jemaah. Salah satu ikhwan, salah satu yang ingin disampaikan ulama ketika kita zikir berjamaah, salah satunya imam itu memperdengarkan zikiran atau kalimah atau ayat atau apapun supaya didengarkan kepada yang lain. Itu salah satunya bagian dari ta'lim. Oh ternyata bacanya seperti itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur. Jadi apa? Kenapa tidak Rabbana ighfir lana? Sebenarnya bisa Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur, Rabbana ighfir lana warhamna. Tetapi memang ini amalan wirid dibaca oleh setiap jamaah yang hadir. Itu saja. Apakah tidak boleh? Ya boleh baik, Pak. Boleh baik ketika sudah ngangkat tangan niatkan untuk baca-baca. Bahkan ketika kita baca sendiri pun dengan dalam teks Rabbighfirli tapi diniatkan orang banyak itu kan juga boleh. Tapi memang itu yang diajarkan oleh guru-guru kita ya seperti itu. Nah, kami tidak berani memodifikasi. Jadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kenapa guru kita mengajarkan seperti itu kepada kita? Karena gurunya dapat dari gurunya ya seperti itu. Nah, balik-balik kaki ujung-ujungnya balik-balik ke sanad dengan ijazah. Gitu. Tapi ada seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli Rabbana ighfirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi pada kayak Rabbana, tapi Rabbana ighfirli. Nah, wallahu alam itu hikmahnya apa? Itu Nabi Ibrahim yang berdoa, ya. Nabi Ibrahim yang berdoa. Jadi ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ini ketika ada yang membaca doa Rabbana ighfir lana dzunubana boleh. Baca Rabbighfirli juga boleh. Intinya berdoa. Ada yang selesai sholat langsung megang HP. Nah, itu yang bingung. Ya, selesai doa kita zikir, wirid, doa. Setelah itu nak pegang HP boleh, ini mundur langsung pegang HP, ini yang bid'ah itu. Ya, Rasul tidak pernah pegang HP setelah sholat. Ya, lah iya betul kan seperti itu. Hakadza wabillahi taufik. Agak banyak dosa pula lidah. Nah, mulai ini lidah nih. Nah ini nian ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.